Selamat datang kembali di YouTube channel Aldino Kamarudin Santoso. Kali ini saya akan membuat video tentang review film ya. Ini udah lama gak ngonten tentang film atau bahas film, padahal film ini merupakan salah satu hobi saya yang saya geluti dari SD, dari kecil ya sampai sekarang, terutama yang nonton film ya. Terus kemarin barusan hari Sabtu saya nonton satu film pendek di YouTube, produksi dari rumah produksi yang dulu sempat viral karena filmnya Tilik itu di YouTube meledak ya setelah dipublish di YouTube di masa awal-awal pandemi itu kan. Rumah produksi itu adalah Ravachana Films itu kan. Ini adalah rumah produksi film pendek. Ya lagi ngerintis juga mungkin ya untuk film-film selanjutnya, mungkin selanjutnya bakal berkibar lagi karena saya lihat sangat-sangat bagus sekali karya-karyanya itu kan. Mulai awal-awal itu tahun 2015-16 kalau nggak salah, waktu itu saya sudah ngikuti karyanya Ravachana Films, yaitu yang disutradarai oleh Mas Wahyu Agung. Yaitu waktu itu ada Mak Cepluk, film pendek komedi anak-anak ya, yang sangat melekat dan diputar hampir di tiap festival film pendek di kampus-kampus di beberapa kota di Indonesia. Lalu Mas Wahyu Agung ini yang akhirnya menyutradarai film Tilik yang meledak di tahun lalu karena dipublish di YouTube, padahal rilis di publiknya sudah 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya lah. Kali ini saya akan mereview film yang baru saja dirilis, yaitu adalah film pendek Balada Cinta Peknggo. Nah, ini judulnya aja udah unik ya. Peknggo itu apa sih? Itu adalah bahasa Jawa ya. Ini ada di filmnya, ini artinya apa? Langsung kita lihat sekilas adegannya ya. Kalau mau nonton silakan searching dengan Ravachana Films atau langsung aja film pendek Balada Cinta Peknggo, atau mungkin nanti linknya akan saya share di deskripsi. Jadi silakan nonton sendiri karena ini adalah konten review bukan konten nonton. Jadi tonton di link aslinya lalu rasakan sendiri sensasi menonton film ini. Ini adalah film yang sangat unik sekali ya. Jadi Balada Cinta Peknggo ini premisnya lucu sekali ya. Jadi yang paling kentara adalah permainan antara eksperimentasi atau dalam bertutur ya, cara bertutur dalam berkarya film itu kan. Di sini si pembuat film ini disutradarai oleh Mas Wahyu Agung ya, ditulis, disunting dan disutradarai oleh Mas Wahyu Agung, dibintangi oleh aktor aktris yang ya teman-teman dekat orang-orang Jogja sana mungkin ya. Ini kebetulan luar biasa sekali ya. Jadi di film ini Mas Wahyu Agung coba bereksperimentasi dengan cara bertutur gaya dokumenter yang masuk ke dalam film fiksi, atau malah sebaliknya, ini adalah gaya fiksi yang ada di film dokumenter. Lah ini kan jadi kabur ini. Di sini jadi istilah fiksi dan dokumenter di film Balada Cinta Peknggo ini bener-bener tidak ada batas yang jelas gitu loh. Karena kenapa? Oke. Dalam film Balada Cinta Peknggo ini kisahnya secara umum adalah tentang dua orang sepasang kekasih di suatu daerah di perkampungan gitu kan. Tetangga mereka inilah. Tetangga inilah. Si laki-laki ini kayak orang yang secara fisik penampilan jelek, maksudnya nggak ganteng, nggak gagah gitu kan. Nah, yang cewek cantik, manis gitu kan, idaman atau idola di kampungnya gitu kan. Nah, kisahnya ini bukan kita menjalani kehidupan sepasang kekasih ini berjalan maju, tapi kisahnya ini berdasarkan tipikal dokumenter di mana dua tadi ya, si tokoh laki-laki, si Kelawu dan si ceweknya tadi itu dikomentari oleh orang-orang terdekatnya gitu. Jadi kayak dokumenter gitu. Jadi pendapat Bapak mengenai hubungan antara Kelawu dan terus pendapat dari teman, pendapat dari mantannya si Kelawu, pendapat dari sepupunya gitu. Nah, dari sini saya melihat bahwa ini adalah hal yang unik ya. Jadi kayak kan biasa kita lihat film dokumenter itu kan kayak yang diwawancara adalah tentang suatu kejadian luar biasa gitu kan. Film dokumenter kan biasanya membahas tentang suatu yang unik untuk dibahas atau diungkap gitu kan. Misalkan kejadian tentang penggelapan kasus uang gitu kan, kasus pembunuhan, kasus-kasus
tertentu yang perlu diungkap gitu kan, dengan cara teknik dokumenter kita wawancara tokoh-tokoh yang berkaitan. Lah ini sebenarnya kan apa sih maksudnya, nggak penting-penting amat untuk diungkap kan hubungan antara Kelau dan ini kan emang publik perlu tahu gitu kan hubungan antara dua orang ini gitu kan. Tetapi cerdiknya Mas Wahyu Agung ini memang menempatkan bahwa gaya dokumenter ini kayak kehidupan nyata orang-orang sekitar sekarang ini ya. Jadi kayak seolah-olah film ini memberikan tamparan bagi orang-orang yang sering melakukan hal tersebut itu. Maksudnya eh, kenapa sih ada dua orang yang saling mencintai, saling memadu kasih gitu kan? Itu kan urusan mereka gitu kan. Tetapi banyak orang yang berkomentar dan dengan sok tahunya atau dengan perspektifnya yang sangat-sangat subjektif itu kan, itu seolah-olah menghakimi hubungan dua orang ini gitu lah. Itu kan sering terjadi ya mungkin ya di sekitar kita ya. Jadi ada dua orang, sepasang kekasih yang kayaknya nggak ideal gitu kan, yang cowok jelek, yang cewek cantik, tapi kita cuma ngomen, apa sih cewek itu bisa nggak sih dapat yang lebih ganteng gitu kan. Nah begitu pula yang cowok gitu kan, ini cowok nggak jelas gini, kok bisa sih dapat cewek cantik gitu kan, pasti main belakang ini, main mistis-mistis. Itu kan orang-orang berpendapat berasumsi yang sudah aneh-aneh ya. Nah, ini kan sering terjadi lah. Ini Mas Wahyu Agung menempatkan asumsi-asumsi atau pendapat-pendapat orang tadi dengan gaya dokumenter di sepanjang film gitu kan. Jadi kita lihat perjalanan si Kelawu dan ceweknya ini sepanjang film, cuma mereka jarang ada di frame sih, cuma ya sekilas-sekilas aja kesehariannya. Si Kelawu itu main burung, terus kayak anak-anak muda pada umumnya gitu kan, maksudnya anak-anak muda kampung gitu, pemuda kampung kan ngapain itu kan. Terus memang sih sederhana sekali memang kisah cintanya, maksudnya kan si cowok sama cewek ini ya nggak mewah-mewah amat gitu, tapi bener-bener mereka saling suka gitu kan. Nah memang ada yang membela gitu kan, ya terserah dong. Si Klau itu sebenarnya orangnya baik gitu kan, tapi ya itu walaupun fisiknya kayak gitu ya kita nggak tahu hatinya orang seperti apa gitu kan. Nah tapi ada juga yang mulutnya sangat luar biasa, aktingnya luar biasa bagus sekali. Ini kebetulan ini kalau nggak salah saya kenal si Nurul, kalau nggak salah yang main namanya Nurul, yang jadi sepupunya si Sela kalau nggak salah ya, sepupunya itu bagus sekali dia. Kok saya ngakak terus setiap adegannya si dia mengomentari si Kelawu. Jadi kayak pengen gitu. Jadi kayak ini apa kok komentarnya kayak gitu. Jadi ini bener-bener masuk lah karena ini ceritanya relate ya dengan kehidupan kita yang terdekat. Kita kan mungkin ya di dekat kita atau mungkin kita sendiri ya mengalami, mungkin kita ini berhubungan dengan orang ya, menjalin hubungan dengan orang gitu kan. Terus orang lain itu nggak tahu bagaimana susah senangnya kita, tapi komentarnya miring-miring terus gitu kan. Nah di film ini terbuka untuk menceritakan atau menjabarkan hal tersebut ya, sehingga orang menjadi mungkin banyak yang ketawa-ketawa sendiri bahwa wah ini dekat sekali ya. Dan memang sih ya gimana lagi, itu udah mungkin sudah sangat melekat ya di sekitar masyarakat kita, dan memang sulit, sehingga karya film ini mungkin menjadi pengingat, menjadi suatu hal yang menandai bahwa ini loh, seperti ini kira-kira bagus apa enggak sih gitu kan. Seperti kalau kita ini, bayangkan kalau kita ini menjadi objek yang diperbincangkan gitu kan. Bayangkan kalau kita orangnya tipikal yang tidak peduli omongan orang lain ya mungkin it's okay ya, tapi kan ada tipe-tipe tertentu orang yang bakal, kalau omongan jelek itu masuk itu kan siapa tahu nanti jadi sebuah perpecahan gitu kan. Nah, maka dari itu memang film ini sangat bagus sekali dengan penggambaran atau cara bertutur yang menurut saya wow, bisa gitu ya. Jadi awalnya memang saya kira ini film dokumenter kayaknya. Tapi dokumenter bahas apa? Kayaknya emang penting banget bahas hubungan orang. Tapi ternyata itu adalah ala-ala parodi atau satir gitu kan, tentang kebiasaan yang nggak baik di masyarakat gitu kan, di beberapa lapisan masyarakat, terutama mungkin daerah-daerah tertentu ya. Ya oke, jadi itu sebenarnya film fiksi tapi dengan gaya dokumenter, atau bisa juga ini adalah film dokumenter karena ini kan cerita asli toh, ini kan kisah nyata toh. Tapi dengan gaya fiksi, alias fiksi itu kan artinya ada campur tangan bagaimana disusun narasi yang
ya atas dasar si pembuat ceritanya gitu kan. Nah, maka dari itu memang mungkin kita tidak terlalu banyak membahas apa namanya fiksi dan dokumenter, tapi yang jelas ini gaya bertutur yang asik ya menurut saya ini. Jadi kayak menikmati banget saya sepanjang film. Bener-bener rekomendasi untuk teman-teman sekalian yang butuh tontonan segar dalam waktu 14 menit 33 detik aja. Silakan ditonton film ini di YouTube gratis. Kita dukung perfilman-perfilman Indonesia dari perfilman yang skala nasional, industri besar sampai ke titik-titik kecil kita coba untuk dukung ya. Terutama yang kecil ini butuh dukungan kita semua sebagai penonton film, penikmat film, pecinta film itu ya kita dukung karya mereka. Kebetulan ini dipublis gratis, maka dari itu kurang apa coba? Cuma butuh kuota saja, cuma butuh wifi. Kalau ditonton silakan mampir ke YouTube Rafa Cana Films. Kita saksikan karya-karya bagus. Itu ada banyak juga di situ, ada karya-karya film pendek yang lain dari Rafa Cana Film sampai dengan tutorial-tutorial film yang siapa tahu membuat penonton ini tertarik untuk berkarya juga dalam bidang perfilman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Silakan kritik, saran, like, share, subscribe supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Terserah mau saran-saran tentang apa, karena banyak hal yang ingin saya bahas sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.